Haleluya, haleluya. Shalom, kembali kita bertemu dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita baca renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkarya dalam hati kami semuanya, sehingga kami dapat mengerti dan mendengar suara-Mu. Kami percaya firman suara Tuhan yang kami dengar itulah yang mengubahkan kehidupan kami, sebab firman Tuhan hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Masih tetap di dalam tema mengenal Tuhan secara pribadi, dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan masih di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, dan kita akan baca di dalam ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Judul renungan pada hari ini adalah arti panggilan Tuhan. Ya, arti panggilan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil manusia. Ada 3 macam arti panggilan. Ada 3 arti panggilan Tuhan yang mau sharingkan atau bagikan pada hari ini. Yang pertama, arti panggilan Tuhan kepada manusia adalah Tuhan mencari manusia yang berdosa. Tuhan mencari manusia yang terhilang. Itulah arti panggilan Tuhan. Kita dapat baca di dalam kisah Adam, ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan datang dan Tuhan memanggil Adam dan mencari dan berkata, "Di manakah engkau?" Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, baca sebentar bersama Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi arti panggilan Tuhan yang pertama adalah memanggil manusia yang terhilang, memanggil manusia yang berdosa. Jadi inilah makna arti panggilan Tuhan. Dia memanggil. Tuhan mencari semua. Sebab itu dia memanggil dan memanggil manusia. Inilah panggilan. Inilah panggilan belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak mau ada satu orang pun yang terhilang dari hadapan. Sebab itu ia memanggil. Dia memanggil saya, dan dia memanggil engkau, dan dia memanggil semua orang. Ini adalah panggilan pengampun. Ini adalah panggilan pertobatan. Tuhan memanggil manusia melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dia datang mati disalib karena dosa-dosa. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan hidup yang kekal pada kita. Inilah panggilan untuk mengampuni orang yang berdosa. Jadi dimanapun engkau, siapapun engkau, apapun keberadaan, mungkin engkau berkata bahwa, "Oh, saya sudah ada salah, saya sudah bikin dosa, saya sudah bikin salah." Dengar, Tuhan memanggil orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk diampuni dosanya, untuk disucikan dosanya melalui pengorbanan salib Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni, dosanya dihapuskan, dan ia dibenarkan oleh Tuhan. Inilah makna panggilan yang pertama. Yang kedua, panggilan yang kedua adalah maknanya dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Ini dalam kisah Abraham dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dengan cepat bagi kita semua. "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Makna panggilan yang kedua adalah dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Jadi Tuhan memanggil semua orang untuk ia berkati. Dan juga Tuhan memanggil untuk orang itu diberkati dan kemudian menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Begitu baiknya Tuhan. Itulah panggilan Tuhan bagi manusia. Dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau menjadi berkat? Dengarlah panggilan Tuhan. Dan terimalah panggilan Tuhan. Datanglah pada Tuhan yang memanggil. Dan yang ketiga, makna panggilan Tuhan, yaitu seperti dalam kisah Samuel ini, adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk melayani Tuhan. Samuel dipanggil namanya. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan. Samuel dipanggil untuk melayani Tuhan. Inilah panggilan, makna arti panggilan Tuhan. Dipanggil untuk melayani. Hari ini engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Di antaramu engkau mendengarkan panggilan Tuhan. Di antara saudara-saudari, ada di antara semuanya dipanggil untuk melayani Tuhan. Jika itu adalah engkau, jika itu adalah panggilan Tuhan atas hidupmu, dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuhnya, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, dengarkanlah dan ikutilah panggilan. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang setia. Dia pasti menggenapi semua janjinya. Dipanggil untuk melayani, artinya dipanggil untuk senantiasa bersama-sama dengan Dia, membawa kabar baik, kabar sukacita bagi dunia ini. Tuhan memanggil karena kasih karunia. Jadi Tuhanlah yang memanggil. Artinya panggilan Tuhan itu dimulai dari Tuhan. Panggilan Tuhan itu adalah kasih karunia. Karena semuanya dimulai dari Tuhan, oleh Tuhan. Sebabnya semua panggilan Tuhan itu adalah kasih karunia. Baik itu adalah panggilan pertobatan atau pengampunan. Baik itu adalah panggilan diberkati dan menjadi berkat. Baik itu adalah panggilan untuk melayani. Semuanya itu adalah kasih karunia. Jadi ingat, kita mendengar panggilan Tuhan pagi hari ini, itu semua adalah kasih karunia. Kita mendengar firman Tuhan, itu semua adalah kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia. Apapun dalam hidup kita adalah kasih karunia. Kau yang masih belajar, masih dalam program studi, belajar itu juga adalah kasih karunia. Sebab itu, bersyukurlah. Hiduplah, gailah panggilan Tuhan. Dengarkan panggilannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau yang memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Sebab Engkau mengenal kami secara pribadi. Engkau mengenal semua yang melihat rekaman video ini. Dan Engkau memanggil mereka dengan nama masing-masing. Dan Engkau punya rencana dan rancangan atas kehidupan. Bagi yang belum percaya, Engkau pagi hari saat ini Engkau memanggil mereka. Marilah bertobat. Terimalah pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Dan Engkau yang membutuhkan anugerah dan berkat, dengarlah panggilannya yang mau memberkati Engkau. Dan untuk Engkau menjadi berkat. Dan dengarlah panggilannya, Dia juga mau memanggil Engkau menjadi pelayannya yang melayaninya di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah terus dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.